Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Jokowi minta ketemu Megawati. Ada apa begitu kan? Jangan-jangan ada lobby-melobi ini semua begitu kan? Saya tidak tahu, tapi yang jelas ya, kenapa dalam hal ini begitu kan ya, kok bisa ya bisanya ya setelah mengkhianati PDIP tiba-tiba ya mau ketemu dengan Ibu Megawati. Dalam beberapa cerita itu dikatakan bahwa ya kader dari PDIP begitu menyatakan belum siap ya untuk menyampaikan langsung kepada Ibu Megawati karena mereka lebih fokus kepada pemenangan Ganjar dan Pak Mahfud di situ. Tapi pada ujung-ujungnya kenapa kok tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Jokowi ingin bertemu dengan PDIP? Apakah merasa sudah salah atau apa begitu kan? Tapi yang jelas ya ada sesuatu lobby-lobby yang kemudian bagaimana elektabilitas dari seorang Prabowo yang katanya stagnan tidak naik-naik dan bahkan dikabarkan ya mau dipepet oleh Anies Baswedan. Itu lembaga surveinya. Karena selisih 2% dengan Anies Baswedan. Maka kemudian apa yang terjadi? Mungkin kekhawatiran dari seorang Jokowi di situ bisa ditafsirkan bahwa bagaimana kalau ingin mengkaitkan dengan PDIP di situ begitu kan. Jelas PDIP tetap menolak di situ karena apa? Rasa sakit hati ya Jokowi sudah dibesarkan oleh PDIP, anak-anaknya, menantunya dan sebagainya begitu kan dibesarkan oleh PDIP seolah-olah tidak berterima kasih, apalagi ditambah para kader-kader PDIP yang kemudian banyak mundur di situ mengikuti Jokowi. Bukan ini kan politik begitu, bisa saja itu terjadi tapi saya rasa agak jauh begitu kan. Luka yang dalam yang kemudian ya yang dimiliki yang diterpa oleh PDIP itu masih sakit hati begitu kan. Jadi kita lihat saja dan konon ya banyak muncul spekulasi dengan adanya situasi politik seperti itu begitu kan ya yang ingin menjembatani begitu kan ya dia tidak mau begitu kan ya saya tidak terlalu fokus dengan hal itu begitu ya ini fokus masalah pemenangan Ganjar dan Pak Mahfud katanya begitu. Bisa saja karena dengan dugaan-dugaan seperti itu ya karena dianggap 01 dan 03 mulai mereka bersatu begitu kan ya. Mulai agak ada kepanikan kepada Pak Jokowi begitu kan ya di situ begitu. Bahkan ada yang mengatakan ya gue gak ngerasa begitu kan ya ini gimana ya untuk melakukan ya seorang Pak Jokowi apakah mereka tidak merasa ya ketika dulu begitu kan ya mau mencalonkan anaknya katanya begitu. Itu komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Tapi pada ujung-ujungnya inilah politik kita begitu kan. Ya, jadi karena yang namanya politik tidak ada yang mustahil begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya rasa sakit hati itu terlalu dalam, sulit untuk disembuhkan di situ begitu kan. Apakah ini semua akan dikorbankan begitu kan? Jadi ya mana mungkinlah seorang ayah begitu tiba-tiba tidak ingin ya dan tega meninggalkan dan tidak ingin mendukungannya mana ada orang tua seperti itu. Saya kira tidak ada begitu kan. Ya kalau ada lobby-lobby sana sini pastilah begitu. Ada kekhawatiran politik dan agenda tersembunyi perlu dicermati potensi pengaruh stabilitas politik. Ya fact are Steinborn, ya think, ya, and whiter and whatever might be our wishes, ya. Ini bahasa Inggris begitu. Makin jelas ya kalau cuma sekelas petugas partai sama Mbak Banteng aja perlu ya calo untuk ketemu di situ. Rasa-rasanya ya maunya tumbang. Perlu cantolan lagi. Iyalah ya. Siapa ya yang sudi terlunta-lunta setelah lengser bisa-bisa iki ya dipakai baju orange katanya begitu. Itu komentar-komentar netizen. Bukan tidak mungkin akan diadili begitu kan. Kalau Prabowo Gibran kalah, Pak Jokowi Gibran mau berlabuh kemana coba? Ke PSI, ke Golkar, ya segala tidak mungkin begitu kan. Mau ke Golkar dia harus menjadi kader ya militansi di situ begitu kan. Ya tidak mungkin lah tiba-tiba menjadi ketua Golkar di situ begitu. Emang dia siapa begitu kan ya? Harus berproses dah di dalamnya begitu. Jadi ada lobby-lobby politik kepada PDIP sekarang ini begitu kan ya karena Pak Prabowo sendiri surveinya itu stagnan tidak naik-naik di situ begitu kan ingin mengkait ya bagaimana Ibu Megawati bisa menerima ini semua begitu kan ya emang Ibu Megawati semudah itu akan membagikan estafet begitu kan. Jadi
saya rasa ada sesuatu pikiran Pak Jokowi itu secara instan begitu kan ya. Kalau gandeng PDP dan sebagainya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya, kalau kita melihat dengan sebuah realitas itu, mulai istana mulai agak kepanik ya, mulai panik. Jokowi mulai panik dan semuanya mereka agak panik. Karena apa? Karena mereka dalam situasi politik seperti itu begitu kan ya. Prabowo dianggap surveinya hanya stagnan, tidak naik-naik dan bahkan anjlok katanya begitu kabarnya ya. Jokowi minta ketemu Megawati ya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut-sebut ya minta untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDP Megawati Soekarno Putri. Tiga petinggi PDP Perjuangan bercerita kepada Tempo, Jokowi berharap bisa berkoalisi dengan Partai Banteng ya dalam pemilihan presiden di putaran kedua ya. Mulai dirujuk mereka begitu kan. Ya kalau tidak ingin bertemu sekarang mungkin di putaran kedua ya. Kalau misalnya ya Pak Ganjar kalah begitu kan ya. Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Mahfud kalah, maka bagaimana cerita-cerita yang disampaikan itu bisa saja ingin berkoalisi dengan Pak Jokowi. Mungkinkah seperti itu begitu kan? Saya kira mungkin aja, tapi luka yang dalam, apakah PDP masih mengharapkan ya Pak Jokowi kedua kalinya? Ketidakpercayaan itu begitu kan. Ya, bagaimana dengan sebuah realitas sejarah membuktikan ya seolah-olah PDP dijadikan sebagai sebagai penghinaan luar biasa begitu kan. Karena apa? Bayangkan kader-kader mereka, anaknya, menantunya, Jokowi pun begitu kan ya, yang sudah jelas-jelas di situ patuh kepada Ibu Megawati, tiba-tiba di injury time begitu kan ya tidak patuh begitu kan. Dan itu kan sudah mulai kekesalan luar biasa. Sehingga yang awalnya Pak Ganjar di urutan pertama dalam survei itu turun drastis menjadi ya ketiga begitu kan. Itu kan artinya apa coba? Seolah-olah ingin mengadu kekuatan antara Jokowi dengan Ibu Megawati. Apakah seperti itu? Kekuatan mereka jelas ya Ibu Megawati paling kuat. Karena apa? Karena mereka adalah ketua umum partai. Ketua umum partai itu ya berkesinambungan terus menerus begitu kan ya. Sedangkan Jokowi ada masanya di situ begitu kan. Mau berlabuh kemana sekarang coba? Pak Jokowi merasa sedih dan merasa mungkin sudah merasa merasa kecewa begitu atas tindakan dirinya yang diambil di situ begitu. Tapi bukan tidak mungkin strategi-strategi seperti itu bisa saja terjadi begitu kan. Kalau PDP ditawari 5 menteri apakah tidak mau untuk berkoalisi misalnya di putaran kedua? Kan seperti itu logikanya begitu. Maka jelas-jelas Anies Baswedan kalau ingin berkoalisi dengan PDP jelas-jelas bagaimana tawaran menteri di situ begitu kan ya. Mau apa? Kira-kira seperti itu begitu. Coba ya Misalnya Ganjar dan Pak Mahfud kalah, yang ditawarkan ya PDP tawarkan saja, mau menteri yang mana silahkan begitu kan ya. Yang penting mendukung Anies Baswedan, kan begitu logikanya begitu. Bukan lebih menurut saya pribadi lebih gampang Anies Baswedan komunikasinya dibandingkan dengan seorang Jokowi. Kenapa? Ya tahu sendiri kan bagaimana sakit hatinya seorang PDP dengan Anies Baswedan santai sudah mulai agak dekat mereka begitu ya. Hasto mulai luluh dan sebagainya begitu. Bukan tidak mungkin begitu, tapi nuansa-nuansa seperti itu saya kira ada sesuatu yang kemudian kita pikirkan ya. Seorang Jokowi itu kan mentalitas strateginya kan sangat kuat begitu kan. Sehingga apa yang terjadi selama ini bisa saja dengan adanya situasi politik akan berbalik arah kepada mendukung Jokowi. Apakah nanti misalnya Jokowi skenarionya akan bergabung lagi kepada PDIP, Gibran akan ke PDIP dan sebagainya. Ini kan bisa saja skenario seperti itu begitu kan. Apakah mungkin PDIP dikhianati kedua kalinya? Kan itu pertanyaan penting begitu. Harus hati-hatilah seorang PDIP begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.